Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya kembali menyapa jemaat Tuhan dalam ibadah live streaming melalui YouTube. Kita patut bersyukur untuk hari ini karena kita boleh kembali dimungkinkan oleh Tuhan beribadah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Nah, karena itu baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berkati, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sejauh ini Tuhan telah menolong kami. 2 bulan lebih sudah kami ada melewati masa pandemi COVID-19. Kekuatan, sukacita dari Tuhan, penghiburan, terlebih tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman dan doa-doa yang kami naikkan dengan ucapan syukur. Engkau Allah selalu menggembalakan kami dan selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami boleh beribadah dalam memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Biarlah berikan kami pencerahan, bukalah hati pikiran kami untuk lebih mengerti kebenaran firman. Oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, menolong kami, penghibur kami, memberikan kami pencerahan agar kami mengerti kehendak Bapa dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan yang indah untuk kembali memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, berbicara tentang topik ini, Yesus terangkat ke surga atau Yesus kembali pergi ke surga. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini secara sederhana kita akan menjawabnya, saudara-saudara. Kenapa Yesus harus pergi ke surga atau kembali ke surga dan terangkat ke surga? Alkitab mencatat, saudara-saudara, karena memang Yesus berasal dari surga. Kita bisa membaca dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-38 sampai 39, bahwa dialah roti hidup itu, Yesuslah roti hidup itu yang telah Bapa utus untuk kita sekalian. Dan kebenaran firman Tuhan ini menolong kita sekalian bahwa memang seyogianya kalau Yesus kembali ke surga dan terangkat ke surga karena memang asalnya dari surga, kita pengikutnya, gerejanya, saudara yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, betapa Anda bersyukur, betapa Anda dan saya bersuka cita karena tidak salah mempercayai satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sendiri pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa ke surga kalau tidak melalui aku." Kebenaran firman Tuhan ini akan terungkap kepada kita sekalian dalam membahas tema yang sangat baik ini, saudara-saudara. Tujuan, maksud dan tujuan Yesus kembali ke surga atau terangkat ke surga. Karena kita tahu tentang manusia yang pernah terangkat ke surga. Tidak hanya Enok tetapi juga Elia yang pernah dibawa dengan kereta api. Kereta yang berapi, saudara-saudara. Dengan kemuliaan Tuhan, Allah telah menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan itu diangkat hidup-hidup oleh Bapa di surga. Termasuk mayat Musa yang sampai hari ini belum ditemukan, saudara-saudara. Karena memang kita percaya dengan iman, Musa pun, Nabi Musa juga telah diangkat oleh Bapa di surga, ke surga, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud dan tujuan Yesus terangkat ke surga?
Yesus pergi ke surga atau Yesus kembali ke surga. Dalam percakapan-percakapan beberapa minggu lalu saya sudah mengutarakan kepada sidang jemaat Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan memandu Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 hingga ke-53. Yang nanti kita akan hubungkan dengan tulisan Lukas sendiri di dalam Kisah Rasul. Karena surat Kisah Para Rasul itu yang menuliskan adalah Dr. Lukas sendiri. Saya membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, penulis Injil Lukas ini yaitu Dr. Lukas sendiri juga menuliskan di dalam Kisah Para Rasul. Kita baca ayat pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 11, sangat jelas di sana terkait Yesus terangkat ke surga. Maka kita melihat bahwa murid-murid ini yang memang semua dari Galilea melihat Yesus ke langit setelah memuji dan menyembah dan menerima berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan mereka melihat Yesus hilang dari pemandangan mereka ditutupi oleh awan. Dan ada saksi yang melihatnya yaitu malaikat. Dua malaikat ini, hai orang Galilea, berkata kepada mereka. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka rasul-rasul Tuhan, hai orang Galilea, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, luar biasa saudara-saudara. Kedua saksi yaitu malaikat Tuhan ini memberikan peneguhan iman bahwa kesaksian murid-murid tentang melihat Yesus terangkat ke surga benar adanya karena ada saksi. Tidak hanya murid-murid yang menyaksikan, tetapi juga malaikat Tuhan. Dan dengan tegas malaikat Tuhan mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga. Kamu melihat dia seperti dia naik, dia akan kembali dengan cara yang sama. Ternyata saudara-saudara, Yesus terangkat di surga yang disebut di dalam Injil Lukas pasal 24 Kisah Para Rasul 1, kita lihat mereka ini berada di Bukit Zaitun, saudara-saudara. Bukit dekat Betania yang tadi disaksikan oleh Injil Lukas di pasal 24, dan Kisah Rasul pasal 1 ini juga dikatakan bahwa mereka ini memang mereka ada di Bukit Zaitun saat Yesus terangkat ke surga. Jadi kelak Yesus akan datang saudara-saudara yang kedua kali juga dengan cara yang sama. Dia akan landing di Bukit Zaitun, saudara-saudara. Oh, puji Tuhan. Nah, lalu apa? Pertanyaan kemudian, lalu apa maksud dan tujuan Yesus terangkat ke surga atau kembali ke surga? Memang dia berasal dari surga. Kita bersyukur, saudara-saudara, yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berbahagialah engkau karena engkau tidak salah percaya. Engkau mempercayai satu pribadi yang sungguh, yang pasti. Karena jalan ke surga, Yesuslah yang meratakannya. Yesuslah yang membuka jalan itu sampai ke surga. Berbahagialah kita yang mengimani Yesus. Saudara-saudara, yang pertama maksud dan tujuan Yesus kembali ke surga dicatat oleh Alkitab. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 di sana dikatakan,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, tapi percayalah juga kepadaku. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kamu. Ini yang pertama, saudara-saudara. Kita bersyukur. Maksud dan tujuan Yesus ke surga, karena memang dia berasal dari surga, betul. Tetapi ada sasaran yang besar yang akan ditempuh. Ada tujuan yang ingin dicapai. Supaya semua yang percaya kepadanya, pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengasihi Yesus setia sampai akhir, dia disediakan tempat. Ada tempat bagi orang percaya di surga. Ada rumah yang Tuhan sediakan, Yesus. Dan Yesus pernah berkata, kalau rumah itu sudah selesai, dia akan kembali datang menjemput kita, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara-saudara, maksud dan tujuan Yesus yang besar pertama ini, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita sangat bersyukur, kata Yesus, supaya di mana aku berada, tempat di mana aku berada, kamu pun di sana berada. Betapa perhatian Yesus sungguh luar biasa untuk saudara dan saya. Mari saudara-saudara, kita terus setia beribadah, mengasihi Tuhan. Walaupun di dunia ini kita banyak masalah, kita begitu kerja keras, kita begitu banyak mengalami kesulitan hidup, mengalami tantangan, berbagai pergumulan. Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, saudara tidak usah takut dan gelisah. Saudara tidak usah khawatir. Biarlah imanmu terus teguh kepada Yesus. Karena tempat kekal Yesus sudah siapkan di surga bagimu dan bagiku. Ini yang harus kita percayai, saudara-saudara. Tujuan besar ini Yesus sudah kasih tahu sama murid-murid. Dan saya juga mengingatkan kepada gereja Tuhan, saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam percakapan itu, dalam Injil Yohanes pasal 16, kalau kita baca di sana ayat 7, 8 sampai seterusnya, Injil Yohanes pasal 16, Yesus berkata bahwa adalah lebih baik bagi kamu jikalau aku pergi. Maksudnya kembali ke surga. Baik bagaimana, saudara-saudara? Kata Yesus, lebih berguna bagi kamu dan manfaatnya besar bagi kamu kalau aku pergi ke rumah Bapa di surga, kembali ke surga, supaya penolong janji yang Bapa maksudkan, yaitu Roh Kudus penghibur itu, dia bisa curahkan, dia bisa utus untuk gereja Tuhan masa kini, yaitu saudara dan saya, supaya kita tidak merasa yatim piatu, kita tidak merasa sendiri, karena Bapa di surga menepati janji. Dan ini yang kedua, saudara-saudara, tujuan utama Yesus ke surga, terangkat ke surga, pulang ke surga, lepas dari surga, Yesus berasal dari surga. Tetapi yang kedua tujuannya, dia ke surga supaya apa? Janji Bapa, yaitu penolong pribadi, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, diutus oleh Bapa. Poin yang kedua ini, saudara-saudara, menjadi penekanan bagi kita sekalian, bahwa Yesus pergi terangkat ke surga. Dia kembali ke rumah Bapa supaya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur itu akan diutus oleh Bapa di surga. Saya bacakan ayatnya, saudara-saudara, Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca di sana, dikatakan Injil Yohanes pasal 16, maksud saya Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika aku kembali ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Kita tidak usah sedih, kita tidak usah menangisi perpisahan murid-murid dengan Yesus. Tetapi janji Bapa di surga akan digenapi, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Yesus pernah berkata bahwa engkau telah mendengar Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan api, yaitu api Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat baik Injil Sinoptis, dalam Injil Lukas 24 kita lihat
Kalau penolong yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah kebenaran janji Bapa di surga yang akan digenapi, yang kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa kenaikan Yesus ke surga tidak membuat kita gelisah, tidak perlu membuat kita sedih, karena ternyata Yesus ke surga banyak manfaatnya, banyak gunanya, saudara-saudara. Karena memang Yesus ke surga dengan tujuan menyediakan tempat yang kekal untuk saudara dan saya. Dan kalau itu sudah selesai, dia akan datang kembali menjemput kita. Tetapi tujuan yang kedua itu, Yesus terangkat ke surga supaya Roh Kudus, penghibur, Roh penolong itu diutus oleh Bapa di surga kepada kita yang masih ada di bumi. Nah, kita memperingati hari-hari ini. Kalau hari ini kita memperingati kenaikannya, maka 10 hari ke depan, pas minggu depan, kita akan memperingati kenaikan, maksud saya pencurahan Roh Kudus. Maka tentu kita akan melihat betapa janji Tuhan ini sangat ya dan amin, ditepati, saudara-saudara. Karena Bapa yang berjanji, maka dia akan menggenapi. Kalau Allah yang berjanji, saudara-saudara, dia akan menggenapi seluruh janjinya. Bagi kita manusia, saudara-saudara, yang berat itu memegang janji, saudara-saudara. Seorang bijaksana pernah berkata, apakah yang paling berat dalam hidup ini? Yang paling berat dalam hidup ini adalah memegang janji, saudara-saudara. Karena banyak di antara kita manusia lupa janji, ingkar janji, bahkan banyak bersandiwara, saudara-saudara. Tapi kalau Bapa di surga yang berjanji, maka dia benar-benar menepati janji. Dan kalau dia berjanji, dia akan mengerjakan apa yang dia maksudkan, saudara-saudara. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus. Kita bersyukur punya Yesus. Dan saat ini kita sedang memperingati kenaikannya ke surga. Jadi kenaikannya ke surga, saudara-saudara, sangat bermanfaat, penting bagi kita, saudara-saudara. Selain Yesus menghadap Bapa di surga, melaporkan semua pekerjaannya di bumi, pekerjaan misi penyelamatan manusia, dalam doanya sampai saat ini, ya Bapa, lindungi mereka dari segala kejahatan. Bimbinglah mereka ya Tuhan. Inilah doa syafaat Yesus. Kita sangat bersyukur punya pendoa syafaat yang menolong kita. Di saat kita lemah, dia akan menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, saudara-saudara. Karena itulah betapa hati kita bersuka cita bahwa Yesus yang ke surga ini, dia tidak hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi dia terus juga bersyafaat untuk saudara dan saya. Lebih daripada itu, penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus, pembela ini akan datang menuntun kita. Dan kita juga akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelum saya menutup khotbah ini, ada baiknya kalau saya ingatkan kepada kita bahwa salah satu tugas Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang telah dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 16, saya bacakan ayat 8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Inilah tugas Roh Kudus, saudara. Kita sangat bersyukur, gereja Tuhan, orang percaya,
ternyata tidak jalan sendiri dalam dunia. Ada firman Allah, ada Roh Kudus, janji Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita mengasihi Tuhan, kita hidupi firman ini, kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Dia akan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dan dari mujizat kepada mujizat, dan kepada kita yang setia sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Mahkota telah tersedia untuk kita yang setia, yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dua tujuan besar ini Yesus terangkat ke surga. Pertama, dia pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya, supaya di mana Yesus berada, kita pun di sana berada. Yang kedua, supaya janji Bapa, yaitu penolong, penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran, bisa dicurahkan untuk kita sekalian di muka bumi. Dan hal itu kita akan memperingatinya 10 hari dari sekarang, yaitu apa yang disebut hari Pentakosta. Mari siapkan diri Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara, dan mintalah rasa haus dan lapar akan Tuhan, janji Tuhan, supaya terjadi dan engkau mengalaminya. Sebab barang siapa percaya kepada Yesus, maka dari dalam dirinya, dari dalam hatinya akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudkan di situ adalah Roh Kudus. Dan Alkitab berjanji tadi, Yesus sudah katakan, dan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kalau Roh Kudus tercurah bagi saudara Bapak Saudara, dan kita telah mengalami Allah secara pribadi, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita akan menerima kuasa ini. Kuasa inilah yang menggerakkan kita untuk tidak malu bersaksi bagi Tuhan. Kita berani saudara-saudara membayar harga, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan akan membawa saudara dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar, dari tanda-tanda heran, mujizatnya, karena kuasa Roh Kudus ada pada saudara. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Hari Yesus terangkat ke surga menjadi bagian milik kita dan kerinduan kita, bahwa dia pergi untuk kembali dengan cara yang sama. Dia terangkat ke surga di Bukit Zaitun itu, maka dia akan juga turun, landing, mendarat di Zaitun Israel. Apa yang disebut di Bukit Zaitun? Ya, Betania, saudara-saudara. Kakinya juga akan berpijak di situ, saudara-saudara. Dan karena itu siapkan diri saudara untuk menjemput kedatangan Kristus kembali kedua kalinya. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Kita tentu berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyebut tanggal dan tahunnya, sebab kita nanti akan tersesat kalau kita sembarang-sembarang, apalagi berbuat palsu. Kita yakinkan saja, berjaga-jaga dan selalu waspada, mengucap syukur. Yesus akan datang menepati janjinya untuk menjemput kita yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya serta melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami sudah dihiburkan. Kami bersyukur bahwa ternyata Engkau ke surga mempunyai maksud dan tujuan. Terima kasih Engkau menyediakan tempat bagi kami. Ketika tempat rumah itu sudah tersedia, Engkau datang menjemput kami, supaya di mana Yesus berada, kami pun berada. Oh, syukur, haleluya. Yang kedua, supaya janji Bapa boleh dicurahkan, yaitu seorang penolong, penghibur, kuasa Roh Kudus, pembela kami, menuntun kami dalam segala kebenaran untuk hidup memuliakan Bapa di surga. Sebab Roh Kudus akan datang menuntun kami, menolong kami, berkata-kata tentang firman Allah, berkata-kata tentang apa yang Yesus telah ajarkan. Roh Kudus penolong, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia akan mengatakan apa yang Yesus katakan. Kami bersyukur Roh penghibur, Roh penolong, pembela ini bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa boleh memperingati hari terangkatnya Yesus ke surga. Dengan demikian kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.